Masih ada waktu sebelum duhur, mau ditambah ilmunya? Ibu bapak, jadi Ramadan ini kalau bisa beda dengan Ramadan yang lalu. Sebab yang lalu jelek, benar? Acungkan tangan yang Ramadannya lalu bagus. Tuh kan gak ada yang ngacung. Jadi caranya sederhana. Ramadan itu bulan istimewa. Hari demi harinya hari yang istimewa. Jam demi jamnya jam yang istimewa. Maka jangan melakukan kecuali hanya yang istimewa. Istimewa lahir dan istimewa niat. Setuju? Kalau ada sampah di depan, mana yang istimewa? Kita biarkan atau kita ambil? Jawab dong hadirin. Ambil. Kalau ada yang menghina, mana yang istimewa? Kita balas atau kita maafkan? Tuh, kita cari hanya satu saja, pokoknya istimewa, istimewa. Kalau mau makan, kita habiskan sendirian atau kita berbagi dengan yang lain? Jawab hadirin. Nih, mana yang istimewa? Diam aja atau menjawab? Alhamdulillah. Pokoknya selalu pikiran kita tuh saya harus melakukan yang istimewa. Kalau ada kucing, sepertinya lapar. Mana yang istimewa? Ikannya kita habiskan semuanya atau kita kasih ekornya? Yang mana? Kita habiskan kucingnya. Jadi ada amalan yang bisa membuat kita bagus di Ramadan ini adalah selalu ingin melakukan yang istimewa. Kalau manggil seseorang, sini, dengan Mbak, boleh ke sini, mana yang lebih enak? Sini. Bandingkan dengan ini. Mana yang lebih enak? Telunjuk atau jempol? Tahu dari mana hadirin? Memangnya pernah ngunyah jempol saya? Pokoknya setiap melakukan sesuatu saya harus melakukan yang istimewa. Mau sedekah baju, ini baju bekas, mana yang bagus? Keluarin dari lemari langsung dikasih, atau keluar dari lemari dicuci dulu, disetrika, kasih minyak wangi, mana yang lebih istimewa? Begitulah. Marilah kita biasakan istimewa. 2. Mau tambahannya? Fastabikul khairat. Orang jalan, orang lari dengan orang lomba lari, cepetan mana? Lomba. Berbuat baik dengan berlomba-lomba berbuat kebaikan, bagusan mana? Nah, otak kita sekarang Ramadan adalah saat berlomba. Fastabikul khairat. Kalau beli, mana yang lebih pas? Ini yang dagangnya sudah tua, kurang laku, bagusnya ditawar atau dilebihin? Berapa ini? 12.000, kasih 15.000. Neng, ini kelebihan. Nggak apa-apa, ini istimewa. Ini fastabikul khairat, tapi nggak akan saya omongin. Udah barusan. Senang? Bayar parkir nanti ya. Ada yang 1.000, 2.000, lebihkan aja. Ya kalau memang ada uangnya. Dalam hal apapun senang melebihkan kebaikan kita dibanding hanya pas-pasan. Sepakat hadirin? Kalau mau buka, kita punya kue 3, mana yang bagus? Kita habiskan 3-tiganya atau kita bagikan tinggal 1? Mana yang lebih bagus? Kita bagikan semuanya sambil kita makan punya orang.
Jawab. Sambil makan punya orang? Benar. Bagikan kue kita sebagai sedekah, makan pemberian orang supaya beliau dapat pahala saum dari kita. Nih sarung, mana yang bagus? Pakai sarung atau pakai mukena? Enggak, kira-kira masa saya pakai mukena? Pakai sarung sendiri atau sarung teman? Ibu mah nggak pakai sarung. Bu, kalau ibu punya mukena sendiri dengan mukena pemberian teman, pakai itu mukena pemberian teman. Niatnya apa? Supaya teman dapat pahalanya. Kita dapat pahala sholat, mukena yang kita pakai pun dapat pahala. Jelas tidak hadirin? Saya punya kacamata 2. Yang satu ini lagi dipakai dan satu ada di rumah. Saya pakai yang ini. Tahu kenapa? Karena ini pemberian teman saya. Besar harapan kalau saya ngaji dapat pahalanya. Tuh kita nggak bisa ngasih pahala dan ini lebih bagus, begitulah hadirin sekalian. Shh, itu sih belakangan. Tapi senang sekali orang lain dapat pahala dari kita. Makanya kalau kita ngaji sendiri dan ngajar ngaji, mana yang berlomba-lomba kebaikan? Ngajar ngaji. Makanya Ramadan ini cari temen yang nggak bisa ngaji. Ibu belum bisa ngaji, boleh saya ngajarin? Pokoknya nggak usah mikir apa-apa Bu, saya bisa ngajar. Itulah orang yang berlomba-lomba berbuat kebaikan. Setuju? 3. Mau kasih bonus satu lagi? Ini bukan kampanye di sini ya. Buktinya 1, 2, 3 disebutin kan. Kalau kampanye nomor 1, sesudah itu nomor 1 selanjutnya, lalu yang 1 ini mah tetap ada 1, 2, 3 ya. Teruskan. Tapi kunci dari semua ini, kalau mau melakukan amal, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi syaratnya Ramadan ini adalah bulan putus harapan dari makhluk. Karena yang paling Allah sukai adalah orang yang melakukan sesuatu tanpa mengharap apapun dari siapapun. Pokoknya mulai sekarang lakukan, lupakan. Ulangi. Sekali lagi. Ada yang kurang. Lakukan yang istimewa, lalu orang tidak berterima kasih tidak apa-apa? Jawab. Orang tidak menghargai kebaikan kita tidak apa-apa? Orang tidak balas budi tidak apa-apa? Tidak ada urusan kita dengan balas budi dari orang. Urusan kita adalah melakukan yang istimewa lillahi ta'ala. Cukup, cukup. Jangan mikirkan orang berterima kasih, jangan mikirkan orang balas budi, stop. Karena sehebat apapun, dengar ini, sehebat apapun balasan dari makhluk, tidak ada apa-apanya dibanding keridhaan Allah. Orang sekarang ngebalas dengan ngasih dunia, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan Allah nerima amal kita. Setuju? Halo? Setuju gak hadirin? Orang lihat, orang enggak lihat, Allah lihat tidak? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak? Orang tidak menghargai, Allah menghargai tidak kebaikan? Jawab. Apakah Allah membalas setiap kebaikan? Tertukar tidak? Meleset tidak? Allah kira-kira lupa tidak? Oh, enak kan? Shh. Ibu, jangan memburu cinta suamimu ya. Cukup memburu cinta
Allah, karena suami hatinya dibulak-balik oleh Allah. Jadi walaupun ini bawa bunga segede apapun, kalau Allah bikin enak-enak saja, lihat. Kalau mau ngasih ya jangan bunganya lah, dengan potnya atau buah-buahannya. Allah ridho, Allah balikan hatinya. Makanya bulan Ramadan adalah bulan putus harapan dari makhluk untuk pribadi kita. Kalau ke makhluk berharap jadi dekat dengan Allah, berharap kita manfaat, tapi berharap orang berbuat sesuatu untuk kita enggak perlu. Setuju? Ini enak hadirin hidup begini. Waqafa billahi syahida. Dan yang terakhir, terima kasih Ibu Bapak ya, ini mendadak acara ini, tapi kalau dilihat penuh, alhamdulillah. Ini kalau diduduk bersaf ini mungkin akan sampai keluar. Saya kesini pengen ketemu udah nggak usah gitu-gitu amat ya. Pokoknya mah dapat pahala aja dari Allah udah luar biasa, betul? Apakah yang tadi kampanye? Enggak ada kampanye, saya cuma mendoakan. Ini sahabat-sahabat saya semua. Pak Hatta ini satu komplek dulu, Pak Aher satu Bandung, ya Pak, ada mikir hadirin. Pak Hidayat dulu satu jenis laki dengan lelaki ya, dan dengan saudara-saudara satu masjid, betul tidak? Alhamdulillah. Jadi berharap silaturahim kita ini benar-benar terkesan seperti kata Pak Ustadz Bahtiar barusan, harus ningkat. Jangan sampai seperti semut, ngumpul, udah selesai, udah. Nanti kita akan jihad harta, enggak akan berkurang. Caranya gimana? Bertekad, setiap bulan saya akan mengeluarkan harta sekian. Kemarin dicoba di Bandung Bu, ada sekitar 4.000 orang ya, setiap bulan ada yang 10.000, setiap bulan terkumpul 0,5 miliar rupiah. Baru juga rencana kontraktor sudah membangunkan asrama. Ini asrama, padahal ini baru rencana jihad harta. Setiap bulan dibangunkan, terus dicicil, asrama jadi, santri bisa mesantren dengan biaya yang lebih murah. Barokah dari jihad harta. Setuju? Ada yang mau ikut jihad harta di sini? Acungkan tangan. Allah mencatat. Ya Allah catatkan. Gimana ngacungnya? Gini ya. Ya Allah, ini tauhid nih ya. Salah aja sekarang mengacung teh hadirin. Kalau di luar negeri mah Allahu Akbar begini ya. Tolong diniatkan semuanya. Siap? Ramadan ini ya Allah, saya berniat setiap bulan saya akan mengumpulkan uang untuk berjihad harta di jalanmu. Niat saja dulu semuanya. Sudah? Sok, bulatkan hati. Sudah siap? Allah tahu isi hati kita, gak usah diomongin. Ya Allah, saya berniat setiap bulan akan berjihad harta sebanyak, silahkan masing-masing di hati. Sudah? Bismillah. Sudah? Sudah? Ya Allah, berikan kemampuan kami menunaikan tekad kami ini ya Allah. Berikan kemampuan kami menunaikan janji kami di hati kami ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sudah? Saya juga sudah barusan. Rada ngitung sedikit ya. Penghasilan sekian dipotong, makanya rada lama hadirin ya. Jangan takut Bang Hari, sudah belum? Baik, nanti kita kumpulkan suatu saat di pagi selebaran. Lakukan ya. Kalaupun tidak ke Darut Tauhid, banyak lembaga-lembaga yang lain. Yang penting kita sudah mulai tekad dan cari. Kita rasakan nanti tidak akan berkurang harta dengan sodako selain nambah, nambah, dan nambah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu bapak menjelang duhur ya. Sekali lagi terimalah rasa hormat saya, penghargaan yang sebesar-besarnya
Ini saya kenalkan dulu, Bang Haris berdiri sebentar lah, dikit dikenalkan. Ini sahabat saya dari SD dan beliaulah yang, nah balik kanan doakan nih Bang. Ini kembaran saya juga. Terima kasih Bang. Beliau yang ngajak saya ke Jakarta, kemudian di Emper Mall ruko ceramah pertama, dan 15 tahun kemudian sudah ada pesantren Serua, pesantren di Cipaku, dan pengajian di sini. Mudah-mudahan Bang Haris dapat pahala terus kebaikannya ya. Enak mendahulukan kebaikan, akan ngalir terus pahalanya. Ibu bapak yang budiman, kita akan segera sholat duhur. Nikmati saja selama kebersamaan di sini ya. Sekali lagi ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, catatkan siapapun yang hadir ini Engkau undang ke Baitullah ya Allah. Engkau undang ke Mekah menjadi haji hajah mabrur mabruroh ya Allah. Catatkan siapapun yang hadir ini menjadi orang yang istiqomah ya Allah, yang Engkau beri karunia husnul khotimah, dan Engkau kumpulkan menjadi ahlul jannah. Kabulkan doa kami ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.